Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Bengkel Web Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan tutorial tentang aplikasi elektronik tiket wisata Indonesia, ya. Disingkat CETI. CETI adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk sistem tiketing lokasi pariwisata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tutorial. Kami coba bagi di dalam 5 bagian ya. Yang pertama ada skema. Skemanya itu seperti apa aplikasi ini? Yaitu satu lokasi wisata bisa terdiri dari beberapa anjungan, ya. Anjungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya di dalam lokasi wisata itu, contoh ada anjungan anak, ada anjungan bermain, ada anjungan kolam renang, dan lain sebagainya, di mana seandainya itu masing-masing harus dikenakan tiket kembali, seperti itu. Kemudian, menu dari CETI itu sendiri terdiri dari master data, setup tiket, list lokasi, dan laporan. Di mana master data itu terdiri dari lokasi wisata, master anjungan, dan master pegawai. Kemudian ada menu setup tiket, di mana di dalamnya ada setup petugas tiket dan setup harga tiket. Berikutnya itu ada list lokasi. Lokasi wisata, lokasi anjungan, pegawai, dan petugas tiketing. Dan yang terakhir, ini adalah laporan. Laporan diantaranya adalah laporan keuangan, laporan penjualan tiket, dan laporan berupa visual, grafik, dan statistik. Nah, berikutnya, aplikasi CETI ini menggunakan platform apa? Kita saat ini baru ada dalam bentuk Android dan website. Lalu apabila ingin mengimplementasi aplikasi CETI, kebutuhan hardware-nya apa saja? Ya, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan tablet, handphone, PC, ya. Kemudian jika butuh memang ada printer, dan kemudian pastikan ada koneksi internet, seperti itu. Kemudian sistem penggunaan aplikasi CETI itu bagaimana jika ingin menggunakan aplikasi ini? Jadi yang pertama yaitu dengan metode rental, dan yang kedua adalah beli putus, ya. Metode rental itu kami kenakan biaya 2,5 juta per tahun, sedangkan jika jual putus, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menginvestasikan sebesar 25 juta. Ya, ini hanya source code dan tidak ada perubahan modul, penambahan, dan perubahan alur proses. Seperti itu. Nah, secara umum gambaran aplikasi CETI itu seperti ini, ya. Nah, ini penjelasan sebelum kita memulai tutorial aplikasinya. Baik, untuk mempercepat waktu, kita akan mulai menggunakan aplikasi CETI. Untuk login itu ada dua, ya. Satu menggunakan satu hak akses untuk super admin, untuk staf SDM, untuk petugas tiketing dan keuangan. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan dari dua sisi, yaitu super admin dan petugas tiketing. Nah, ini adalah halaman login untuk admin, ya. Silahkan masuk sesuai dengan username dan password yang telah diberikan apabila ibu-ibu dan bapak-bapak memang membeli paket ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kita terdiri dari master data, setup tiket, list data, laporan, ya. Nah, untuk master data adalah isinya seperti ini, diantaranya adalah lokasi wisata. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa men-setupnya di sini. Kemudian ada anjungan lokasi, tinggal dipilih dulu nama
wisatanya apa, setelah itu masukkan anjungan, tarif dewasa dan tarif anaknya berapa. Kemudian berikutnya ada sumber daya manusia. Jadi ini harus menginput seluruh karyawan yang ada di dalam wisata tersebut, terutama para petugas tiketing. Berikutnya, ini ada petugas tiket ya. Ini adalah untuk mengatur petugas mana, petugas siapa gitu ya. Kemudian dia akan bertugas di lokasi wisata mana dan di anjungan mana. Nah, ini nanti akan ditentukan. Satu petugas itu memungkinkan untuk beberapa lokasi anjungan. Hal ini mengantisipasi apabila terjadi rotasi ataupun bantuan pekerjaan. Ya, umpamanya lokasi wisata sedang ramai dan lain sebagainya. Nah, berikutnya itu ada harga tiket ya. Nah, di sini harga tiket ini men-setup dari masing-masing anjungan ya, seperti ini. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat di sini anjungannya, kemudian nanti tinggal ditambahkan gitu ya, atau tinggal dirubah. Berikutnya ada list data. Di sini ada list data lokasi ya. Kemudian anjungan wisata sama, bisa ditambah, bisa diedit ya. Begitupun sumber daya manusia dan petugas tiket. Prosesnya sangat mudah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada laporan. Ada laporan pendapatan ya. Ini sudah sangat dinamis, tinggal pilih lokasi wisatanya yang mana, umpamanya gini, anjungannya anjungan mana yang ingin kita ketahui, kemudian dari periode tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ya, sehingga nanti secara otomatis akan tampil di sini. Ya, kayak begitu. Nih. Ya. Kemudian berikutnya ada laporan pendapatan ya, lokasi wisata. Secara grafik ya, secara visual. Dimana kalau kita lihat umpamanya di sini ya, mulai dari Agustus sampai dengan sekarang, maka akan terlihat grafik seperti ini. Nah, ini warna ini menandakan pendapatan dari masing-masing anjungan. Seperti itu. Ini pun dibuat sudah sangat dinamis dan bisa langsung dicetak. Kemudian ini adalah penjualan tiket grafiknya. Penjualan tiket ini hanya menghitung secara kuantiti ya, tiket yang terjual. Seperti itu. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak nanti mudah untuk melihat tren dari masing-masing lokasi wisata ya, sehingga pada akhirnya akan melakukan sinkronisasi antara jumlah penjualan tiket dengan pendapatan keuangan. Nah, inilah aplikasi ya yang sangat mudah, didesain sesederhana mungkin, dan diharapkan seluruh petugas bisa dengan mudah untuk menggunakannya. Nah, ini baru dari sisi admin. Oke, kita sekarang akan melihat dari sisi petugas tiketing. Ini adalah halaman login untuk para petugas tiketing ya. Nanti secara di-generate oleh si admin ya, di halaman admin tentunya, dan akan mendapatkan username dan password masing-masing ya. Ini sebuah contoh. Nah, ini dia. Kita coba pakai yang ini ya. Kemudian kita masuk. Nah, ini adalah tampilan jika menggunakan desktop ya. Tetapi apabila menggunakan handphone ataupun tablet juga sama, cuma nanti memang lebih mobile view seperti itu ya. Jadi tampilan untuk device seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri di sini akan ada penjelasan ini petugas di lokasi dan anjungan mana ya. Kemudian sebelah sini ya, ini di sini ada jumlah dewasa dan anak-anak, maksudnya adalah untuk menentukan jumlah tiket. Contoh, dewasa 2, anak-anak 1. Kemudian pilih apakah dia perorangan atau rombongan. Di sini ada diskon.
Nah, biasanya untuk rombongan suka ada diskon, jadi ini kita sediakan. Kemudian jumlah bayarnya tinggal dimasukkan, umpamanya 50.000 gitu ya. Nah, secara otomatis apabila ada orang masuk, ini sudah menghitung ya, karena sudah dibuat setup oleh si admin tadi. Jadi petugas tiket tidak perlu lagi memasukkan harga tiketnya. Nah, setelah itu nanti silahkan disimpan. Pada saat proses penyimpanan, jika aplikasi ini nanti terkoneksi dengan printer, maka secara otomatis dia akan ngeprint ya, dan tinggal diberikan ke pengunjung. Nah, aplikasi ini juga bisa dikembangkan tentunya ya, baik menggunakan media booking online dan lain sebagainya, diintegrasikan dengan website dan sebagainya, atau dengan pembayaran multi payment, itu bisa saja. Nah, tentu itu adalah paket yang berbeda dari paket rental yang ini. Nah, demikian penjelasan saya untuk aplikasi CETI ya, Sistem Elektronik Tiketing Pariwisata Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila ibu-ibu dan bapak-bapak ya ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan hubungi 0877 890 61666 atau bisa silahkan email ke bengkelwebindonesia@gmail.com. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan semoga aplikasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.